Oke, nah di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat atau konfigurasi OSPF menggunakan mikrotik. Ya, tapi tadi video sebelumnya saya buat di tag pertama ya. Ini tag yang kedua. Semoga teman-teman masih nyambung ya videonya. Terus tadi yang di video tag pertama itu membahas tentang materi yang ada di PowerPoint ini. Nah, nanti kita akan di VirtualBox atau menggunakan mikrotik virtualisasi, kita menggunakan jaringan yang ada di sini. Ya, jadi kita ikutin topologi yang ada di sini. Oke, nah di sini misalnya ETH1 terhubung ke klien, terus ETH2 terhubung ke router 2. Ya, nah selanjutnya kita ke VirtualBox. Ya, di sini saya udah bikin. Nah, nanti kita ada 3 adapter ya. Jadi nanti kita ngaktifin 3 adapter buat konfigurasi materi atau topologi ini. Kenapa 3 adapter? Karena di adapter yang pertama itu kita buat ke klien. Ya, ceritanya dia ke klien. Terus adapter yang kedua itu misalnya dia terhubung ke router kedua. Adapter yang ketiga dia terhubung ke router 3. Ya, jadi adapter di sini itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, anggap aja ini tuh port ya, port si routernya kalau misalnya kita pakai router asli. Tapi karena ini virtualisasi berarti kita anggapannya kayak gitu aja. Oke. Nah, di sini sebelumnya saya udah bikin ya. Di sini saya bikin mikrotik 1, mikrotik 2, mikrotik 3. Nah, ini hapus dulu aja. Nah, tadi kan saya jelasin kenapa di sini kita pakai 3 router, karena biar kelihatan gitu kan routing dinamiknya. Terus di sini kita nggak usah ngeinstall kliennya ya, jadi kita beda, nggak kayak video sebelumnya. Kalau misalnya video yang kemarin kan kita ngeinstall 1 mikrotik dan 1 klien, yaitu kita ngeinstall Windows. Tapi kalau misalnya ini nggak usah. Nah, terus gimana cara ngetesnya? Cara ngetesnya kita pakai gateway ya. Jadi kita panggil di router. Kalau misalnya di router reply berarti otomatis konfigurasinya udah berhasil. Misalnya dari router 1 kita ngeping gateway si client router 3. Kalau misalnya reply berarti udah oke. Oke. Jadi kita ngetesnya dari si mikrotik aja. Oke ya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke sini. Terus kita buat new mikrotik 1.1. Terus tipenya other, versinya other juga, terus next. Nah, di sini teman-teman boleh bikin 64 juga. Terus di sini create, next. Nah, di sini teman-teman bisa bikin 2, bisa bikin 1 ya, karena si mikrotik ini enggak terlalu besar ya OS yang dibutuhkannya. Terus kita create. Nah, di sini kita udah bikin ya mikrotik 1.1. Terus kita setting, kita atur networknya. Di sini adapter 1, adapter 2, adapter 3, adapter 4. Nah, yang kita aktifin itu adapter 1, adapter 2, adapter 3. Oke, nah di adapter 1 kita pilih yang host only. Nah, di sini punya saya udah ada nih hashtag 2, hashtag 3, hashtag 5, hashtag 4. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ada, teman-teman bisa tambahin di sini. Klik file, terus masuk host network manager. Terus teman-teman tinggal create. Yes. Nah, di sini langsung otomatis nambah. Terus teman-teman langsung oke aja, terus close. Kita balik lagi ke setting, terus network. Di sini kita pilih host only.
Nah, ini udah ada hashtag 6. Oke, nah di sini kita akan beda-beda makainya. Jadi di router 1 kita pakai hashtag 2 misalnya ya. Terus advance-nya di checklist aja. Terus adapter 2-nya enable. Nah, di sini kita pilih internal network. Kenapa dia internal network? Karena kalau misalnya kita pilih internal itu artinya kita mau bikin virtualisasi lagi nih. Kita mau buat dua virtualisasi. Virtualisasi A sama virtualisasi B. Nah, kita pengen si virtualisasi ini, si kedua virtualisasi ini saling berhubungan. Ya. Jadi kayak gini nih. Ini kan dia router 1, router 2, router 3 kan ini virtualisasi semua kan. Tapi kita pengen si router virtualisasi ini saling berhubungan atau saling terkoneksi. Nah, itu dia pakai networknya yaitu internal network ya. Kalau misalnya teman-teman ini nggak pakai internal network atau pakai yang lain, otomatis nggak bakalan bisa saling terkoneksi atau saling berhubungan. Jadi kita pakai internal network. Terus name-nya teman-teman ikutin ya. Coba lagi di sini. Di sini kan kita ETH1 sama ETH2. Ya. Jadi kita pakai ETH1 sama ETH2. Terus adapter 3-nya kita nyalain. Internal network. Di sini kita pakai yang ETH1 sama ETH3 ya. Karena kalau misalnya nanti ETH2 itu kita di router 2 ya. Pakai ETH3. Sebenarnya nggak masalah sih, yang penting dia internal juga, internal network juga. Tapi karena di sini kan biar teman-teman kebayang gitu. Kita edit lagi. Terus storage-nya kita masukin. Terus oke. Nah, di sini adapter 2 inet 1, adapter 3 inet 3. Kita samain. Oke ya. Dari sini kita install dulu. Start. Nah, di sini juga saya udah bikin nih screenshotannya. Nah, untuk di tahap ini kita ketikkan A untuk all, enter, A untuk all, terus I untuk install, terus Y untuk yes. Kita tunggu instalasinya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini langsung enter, nah kalau misalnya punya saya itu langsung balik lagi ke sini ya. Jadi beda-beda. Kalau misalnya teman-teman kasusnya kayak gini, itu caranya balikan lagi, kita ketikkan A, terus I, Y. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, di sini teman-teman jangan langsung di enter, tapi teman-teman klik kanan di CD-nya, terus uncheck list ya. Nah, ini udah nggak ada, kita enter. Kayak bisa ya,
kita masuk admin. Udah. Nah, selanjutnya kita buka di inbox. Dari sini langsung kita klik MAC address-nya, karena di sini kita belum punya IP address. Kita klik MAC address. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti konfigurasi Mikrotik, itu pertama-tama teman-teman kalau misalnya mau login ke si Mikrotiknya, teman-teman login pakai MAC address. Oke. Nah, terus password defaultnya itu blank atau kosong. Terus login di defaultnya itu admin. Teman-teman connect. Nah, ini identity defaultnya juga Mikrotik. Teman-teman connect. Nah, di sini langsung tampil tampilan halaman Winbox-nya. Nah, pertama-tama teman-teman harus ganti identitinya dulu. Ya, karena nanti kan kita buat 3 router ya. Otomatis kalau misalnya kita nggak diganti namanya Mikrotik semua, kita bakalan bingung yang router satu yang mana gitu kan. Jadi pertama-tama kita ganti dulu identitinya atau nama si routernya. Misalnya di sini R1 TKJ. Nanti teman-teman ganti pakai keterangan nama teman-teman. Misalnya R1 strip nama teman-teman. Terus oke. Oke, udah. Nah, sekarang di sini kita cuman ganti nama dulu aja ya. Kita nggak di close juga boleh. Terus sekarang kita buat lagi Mikrotik yang 2-nya. Mikrotik 2.2. Next. Read. Next. Read. Oke, kita setting lagi. Terus networknya adapter pertama itu sama host only, kita pilih yang ketiga. Terus adapter keduanya kita lihat lagi di sini, itu dia connect-nya ke router 2 dan ke ETH2 dan ETH1. Di sini kita bikin internal. Terus adapter yang keduanya oke. Terus jangan lupa si DVD-nya ya. Terus kita oke. Nah, di sini adapter 2 innet 1, adapter 3 innet 2. Kita cek dulu. Oke ya, sama ya. Terus kita next. Kita mulai start. Kita ketikkan lagi A I Y Y. Terus kita hilangin lagi uncheck list dulu. Enter.
terus kita login. Ya, kita buka lagi Winbox-nya. Nah, di sini kan tadi kita udah ganti nama kan di yang pertama. Nah, ini udah nak ganti, terus ini berarti yang kedua tadi. Sekarang kita konekin lagi. Terus kita ganti lagi identitasnya. Kita close lagi. Oke, terus yang selanjutnya kita buat lagi mikrotik. Next. Oke, selanjutnya kita setting lagi network. Nah, di sini kita lihat lagi si router 3 itu dia ETH1 sama ETH2. Pass only, kita pilih yang keempat. ETH1 sama ETH3 ya. Terus ini ETH2 sama ETH3. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya kalau misalnya teman-teman salah juga yang internal networknya, karena nggak bakalan terlalu ngaruh juga. Yang penting teman-teman milihnya internal network. Oke, kita start. Ini lupa, belum dikasih CD ya, DVD-nya belum ditambahin. Setting, terus storage, mikrotik. Oke, start. Di sini kita pilih A, I, Y, Y. Terus di sini kita uncheck list. Oke, kalau misalnya udah, kita login lagi. Sip. Kita masuk lagi ke Winbox. Nah, di sini ada satu lagi nih, mikrotik. Kita login. Terus kita ganti namanya. Terus oke. Nah ya, di sini kita bisa nyalain Winbox 3 sekaligus.
Nah, di sini ada more new winbox. Biar kita nanti langsung gitu kan. Yang penting teman-teman udah namain beda-beda ya supaya nggak pusing nanti. Terus more lagi, satu lagi, router 1. Oke. Nah, di sini kita konfigurasi dulu si router satunya. Oke, yang pertama itu teman-teman kalau misalnya udah connect semua, ya yang pertama itu kita masukin IP add. Oke, kita masuk ke IP add, menambahkan IP dulu ya. Di sini kan kita lihat si router 1 dia IP gateway-nya atau si kliennya itu 192.168.1.1. Nah, ini salah ya? Iya benar. Terus IP address-nya .2. Oke. Nah, di sini kan. Jadi dia masukin network yang terhubung ke si router 1. Yang router 1 kan terhubung 2020 sama 1010. Ya, yang saling kabelnya terhubung gitu kan. Jadi yang mau ke router 2 dan ke router 1. Nah, di sini kita bedain hostnya. Oke, IP hostnya. Kalau misalnya dari router 1 ke router 2 itu titik 1, berarti nanti pas kita konfigurasi di router 2 ke router 1 itu titik 2. Ya, jadi kita bedain si IP hostnya. Terus kalau misalnya dari router 1 ke router 3 itu 10.10.10.1, berarti dari router 3 ke router 1 itu 10.10.10.2. Oke ya. Nah, di sini kita buat dulu router 1. Mana router 1? Ya. IP add, IP address tambah 192.168.1.1/24. Terus yang header 2 nya ya. Ya, header 2 itu router 2 IP-nya 20.20.20.1/24. Apply, oke. Terus header 3 itu router 3 masukin 10.10.10.1/24 header 3. Apply, terus oke. Terus selanjutnya kita masuk ke router yang kedua. Oke, router kedua. Di sini kita lihat lagi. Router 2 itu IP-nya berarti 20.20.20.1 sama 30.30.30.1. Oke, terus kita buka lagi router 2 IP add. Nah, dia kliennya itu 192.168.2.1/24. Apply, oke. Terus tambah 20.20.20.2/24 itu router 2 ke router 1. Apply, oke. Terus tambah lagi 30.30.30.1/24 itu router 2 ke router 3. Apply, oke. Nah, selanjutnya kita router 3. Router 3 berarti IP-nya 30.30.30.2 sama 10.10.10.2. Terus IP kliennya 192.168.3.2. Gateway-nya ya titik 3.1. Kita tambahin lagi ya. Router 3 IP address
192.168.3.1/24 header 1 apply oke. Terus tambah 10.10.10.2/24 header 3 ya. Terus header 2 nya 30.30.30.2/24 oke, sip. Nah selanjutnya kita coba tes ping. Ping 10.10.10.2. Kalau misalnya kita tes ping ke IP semuanya pasti bisa. Coba ya, ini kan di router 3 ya, router 3 kita tes ping 20.20.20.1. oh ini no root ya, karena belum di root. Ini 20.20.20.1 itu IP si router 1 ke router 2 ya, router 1 ke router 2. Oke, di sini saya lihat dulu dokumentasinya. IP address udah, terus langkah selanjutnya kita masuk ke, nah ini kan ketika ping ke klien router 2 dan router 3 itu nggak bisa ya, karena kita belum konfigurasi OSPF. Coba ya, kita coba, siapa tahu di sini bisa kan, tapi nggak bakalan bisa sih ya. Kita tes dulu ping. Nah ini kan kita ada di router 3, ping 192.168.1.1. kita ping ke router klien router 1, enter. Nah nggak bisa kan. Terus kita ping ke klien router 2, nggak bisa juga. Oke, berarti si konfigurasi yang kita buat ini belum ada routingnya ya, jadi dia nggak bisa saling terkoneksi ke router manapun gitu kan. Oke, nah sekarang kita lanjut ke konfigurasi OSPF nya. Konfigurasi OSPF nya itu ada di routing, terus masuk ke bagian OSPF. Nah di sini OSPF nya itu kita masuk ke yang OSPF aja, nggak ada versi 3 nya. Kalau misalnya versi 3 itu dia pakai IP versi 6 ya. Kita masuk ke OSPF, kita buka lagi. Nah di sini kan teman-teman kalau misalnya yang kemarin udah belajar di Cisco-nya, otomatis di sini bakalan kebayang. Nah di sini kita hanya perlu menambahkan networknya aja. Oke ya, network yang terhubung kita tambahin semua. Kita mulai dari router 1, terus masuk ke routing OSPF, tambah salah, kita klik network, tambah 10.10.10.0/24. terus 20.20.20.0/24. 192.168.1.0/24. Oke, nah sini itu ada di router 1 ya. Router 1 network yang terhubung ke router 1 itu ada 10.10.10.0, 20.20.0 dan 192.168.1.0 ya. Nah selanjutnya kita masuk ke router 2. Di router 2 itu yang terhubung ke router 2 itu ada 20.20.20 sama 30.30 sama 192.168.2. Kita masuk ke router 2, kita klik routing OSPF network, tambah 10
20.0/24, 30.0/24, 192.168.2.0/24. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke router 3. Di router 3 itu yang terhubung ada 30.30.30.0, 10.10.10.0, dan 192.168.3.0. Kita lanjut lagi ke router 3. Di router 3 terus kita routing OSPF network tambah 30.30.30.0/24, terus 10.10.10.0/24, 192.168.3.0/24. Oke ya. Nah, ini kita udah menambahkan backbone ya, dan kita udah konfigurasi OSPF. Nah, selanjutnya itu kita cek neckboardnya. Neckboard bukan, ntar. Kita cek interface, masuk lagi ke routing OSPF, terus ini interface Nah, di sini ada di router 3 ya. Nah, di sini kan ada keterangan desain sama satu backup, terus backup juga ya. Nah, ini kalau misalnya keterangannya desain berarti dia yang prioritasnya. Terus kalau misalnya backup berarti kalau misalnya si header 1 ini bermasalah, nah dia akan maju atau mencari jalur ke yang aktif lainnya. Nah, ini header 2 dan header 3 ini sebagai backup ya, jadi yang prioritasnya itu adalah di header 1. Oke, terus sekarang kita tes ping ya. Nah, jadi konfigurasinya cuman menambahkan IP si networknya aja. Terus kita cek lagi network. Di sini kita ping lagi. Ini kan kita ada di router 3 ya. Router 3 itu kan si kliennya dia 192.168.3.1. Nah, sekarang kita tes, kita cek atau kita panggil si 192.168.1.1. Ping 192.168.1.1. Nah, ini udah bisa kan? Berarti routing ke router dari router 3 ke router 1 itu udah berhasil. Coba kita ping lagi IP routernya 10.10.10.1. Oke ya. Terus selanjutnya kita mau panggil ke klien router 2 10 ping 192.168.2.1 ya. Terus kita mau tes si IP routernya yaitu 30.30.30.1 ping 30.30.30.1. Oke ya. Nah, si routing dari router 3 ke klien router 2 dan klien router 1 itu udah bisa. Nah, kalau misalnya udah bisa, kita lanjut ke router yang kedua. Router 2 itu, nah ini ya. Di sini kita tes, kita lihat lagi interface-nya. Nah, dia juga sama ya, interface yang, karena kalau misalnya dia di router 2 itu yang menjadi prioritasnya itu ada
header 1 sama header 3, baru header 2 nya sebagai backup. Ya, ini di router 2. Sekarang kita tes ping ke klien router 1 192.168.1.1. Oke ya, udah bisa. Terus kita ping ke IP routernya 10 10 20 ya, 20.1. Oke, udah bisa. Kita ping ke si klien router 3. Oke, udah bisa. Kita tes ping routernya si router 3. Oke, udah bisa juga ya, kita udah berhasil. Di router 2 udah bisa ping ke semua klien. Oke, nah selanjutnya kita tes di router 1. Nah, di sini kita lihat lagi interface-nya. Oke, nah kalau misalnya di router 1 itu yang sebagai backup. Nah, di router 1 dia semuanya prioritas ya. Jadi berarti yang routing OSPF ini diprioritaskannya itu paling utama di router 1, baru nanti mencari jalur mana yang pengen dilewati ya. Kita tes ping lagi, ping ke klien router 2 192.168.2.1. Oke, udah berhasil. Nah, sekarang kita tes ping ke klien router 3 192.168.3.1. Oke, nah sekarang kita tes ping ke routernya 10.10.10.2. Oke, terus yang dari router 1 ke router 2. Dari router 1 ke router 2. Kita tes ping 20.20.2. Oke, sip. Udah berhasil ya. Jadi di sini kita udah bisa mengkonfigurasi atau membuat konfigurasi OSPF menggunakan 3 router. Ya, jadi kenapa kita nggak usah ngeinstall kliennya lagi kayak di pertemuan sebelumnya, karena ini udah cukup ya. Kita dengan cara kita mengecek gateway-nya aja itu udah cukup. Oke. Nah, mungkin sekarang teman-teman bisa coba langsung di laptop teman-teman atau di perangkat teman-teman konfigurasi OSPF ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa kesulitan, itu boleh langsung chat aja. Ya, jadi teman-teman yang pertama sih kalau misalnya konfigurasi kayak gini harus diperhatiin networknya dulu ya. Nah, untuk yang internal network ini sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Yang penting ada 3 adapter. Ya, yang penting ada 3 adapter. Oke. Mungkin pertemuan praktik di video ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.